menceritakan mengenai film yang kemarin, dokumenter singkat kemarin yang sudah saya share ya. Sorry, saya lagi salah send. Di Mas Arya ini ya, kesulitan ini ya. Mohon maaf sebelumnya saya masih berada di luar. Jadi kalau ya baik, mohon maaf. Baik Dimas, oke Dimas, tutup dulu, suaranya rame banget tuh. Ya, jadi urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nanti dilihat lagi film yang pendek yang saya kirim itu antara lain bicara mengenai bagaimana suasana kesejarahan kita ketika misalnya bangsa Indonesia harus negara ya. Kan sekarang waktu kita merdeka, negara kesatuan, kemudian ada pilihan untuk federal ya, yang itu sebenarnya didalangi gitulah boleh diikuti oleh Belanda. Nah kemudian usaha untuk memecah Indonesia itu dalam bentuk negara federal tadi akhirnya menemui kegagalan. Itu kira-kira cerita singkatnya ya. Nanti kita bisa bisa dalami dari pemaparan yang tadi di film tadi, salah satu dari kalian nanti memaparkan gitu ya. Next slide. Ya. Nah, saya sambil tutup ini ya, tutup ini karena ternyata ada satu masalah ini, tutup gambar ya. Kalau kita lihat potensi Indonesia ini populasinya sungguh sangat besar ya. Ada yang tahu Indonesia nomor berapa, populasi terbesar berapa? Ada yang bisa ini? Nomor 4 Pak. Nomor 4 kalau nggak salah Pak. Ya, nomor 4 setelah contoh negara mana aja ya. Kalau ada yang bisa menceritakan negara mana saja yang di atas kita dari sisi populasi ya. Satu, yang paling padat mana? Tiongkok ya? Iya, Tiongkok. Tiongkok nomor 2. Coba. Izin Pak. Sorry, ke-mute. Mana coba tadi? Tiongkok, India, Amerika, Indonesia. Nah, bagus ya. Monica ya, bagus sekali pengetahuan yang meluas, bagus, luas banget pengetahuannya ya. Jadi itu tadi negara-negara yang jumlah penduduknya di atas kita ya. Tadi sudah disebutkan. Pintu.
Iya. Ya, negara-negara yang jumlah penduduknya di atas kita. Memang beberapa waktu sebelumnya, kayak misalnya Rusia gitu ya, itu sempat di atas kita, tapi perkembangan terbaru ya, perkembangan penduduk terbaru itu kemudian membuat kita sekarang berada di atas negara-negara itu ya, perkembangan terbaru ya. Ini saya agak sedikit nggak stabil ya. Apa nggak? Oh ya udah. Berarti muncul. Jadi perkembangan terbaru membuat kita melampaui negara-negara itu. Ya, kemudian kita menjadi negara dengan kemudian ada SDM melimpah ya. SDM melimpah itu kira-kira apa ini penjelasannya? Monica, Ya Pak, masih mengikuti? masih Pak. Ya. Apa itu penjelasannya? SDA melimpah itu kalau contohnya di Indonesia kan banyak sekali sumber daya alam, misalnya di Kalimantan itu banyak tambang batu bara, terus banyak kelapa sawit, kemudian di Papua ada apa namanya freeport yang banyak emasnya seperti itu Pak. Ya, bagus ya Monica ya. Ini ternyata kelas ini lebih mengikuti perkembangan ini ya, berita geografinya bagus. Beberapa kelas itu bahkan tidak bisa menyebutkan misalnya ya, kita berada di peringkat berapa dalam jumlah penduduk, kayak gitu ya. Ini kan hal yang sangat sebenarnya hal yang sangat fundamental ya buat kita, bagaimana kita tahu mengenai Indonesia kalau kita tidak tahu posisi kita dalam pergaulan bangsa-bangsa dunia itu ya. Jadi agak sedikit terganggu sambil ini. Suara saya clear nggak di situ? Dengar Pak. Clear ya. Ya gitu ya. Jadi terkait dengan jumlah penduduk, Indonesia menempati peringkat yang cukup tinggi ya. Artinya kan Indonesia cukup besar populasinya. Ya. Kemudian juga terkait dengan sumber daya alam itu kita juga termasuk negara yang dibilang kaya akan sumber daya alam, tadi disebutkan oleh kawan kalian ya, bahwa ada banyak bahan tambang yang ada di bumi kita ini ya. Dan karena kekayaan alam itulah kemudian pada saat itu Indonesia mengalami kepahitan justru ya, karena memang kita kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa asing ya, yang kebetulan waktu itu dari Eropa Barat ya, karena kebetulan bangsa Eropa Barat itu kan sifatnya sangat eksploitatif ya, mereka itu mencari sumber-sumber rempah-rempah misalnya ya, mereka mencari sumber-sumber tanaman maupun sumber daya alam yang akan mereka gunakan untuk membiayai misalnya perluasan wilayah mereka gitu ya, kayak misalnya contohnya misalnya Inggris ya, Inggris itu selalu terpacu untuk memperluas wilayahnya, sehingga timbul pemeo atau ada slogan bahwa Inggris itu menguasai seluruh lautan di dunia, karena memang
di samudra besar di dunia itu ada wilayah Inggris. Di Samudra Hindia misalnya ada India ya. Kemudian di Samudra Pasifik misalnya ada Australia. Di Samudra Atlantik apalagi ya, mereka punya Amerika Utara ya, Kanada, Amerika Serikat itu adalah jajahan dari Inggris ya. Jadi ada pomeo atau satu kalimat yang menyatakan bahwa orang Inggris itu mengatur ombak ya. Jadi orang Inggris itu mengatur ombak atau British rules the wave ya. Orang Inggris mengatur ombak samudra dunia ya. Jadi karena memang Inggris itu menguasai samudra-samudra besar itu ya, Atlantik, Pasifik, ya, Samudra Hindia, ya, bahkan sampai ke Samudra Laut Arktik ya, Samudra Arktik ya, itu juga dikuasai oleh Inggris juga. Di sana ada juga, misalnya ada kepulauan kecil namanya Kepulauan Falkland ya, atau dulu ada perang Malvinas itu adalah di laut di selatan itu ya. Jadi kemudian juga ada yang disebut sebagai matahari tidak pernah padam di bumi Inggris ya. Kenapa? Karena kalau matahari di Amerika misalnya sedang terbenam, matahari di Australia sedang terbit ya. Jadi artinya matahari tidak pernah terbenam di bumi Inggris itu, di daerah Inggris itu adalah ya karena memang saking luasnya wilayah dan itu terletak di berbagai sudut bumi kita. Ada yang di bumi bagian selatan ya, belahan bumi bagian selatan dari Australia, kemudian Selandia Baru ya. Ada yang wilayahnya di belahan bumi bagian utara, misalnya ada Kanada, waktu itu Amerika Serikat masih jajah Inggris ya. Kemudian juga ada wilayah Inggris di Eropa, misalnya di Gibraltar ya, itu antara Spanyol dengan Afrika ya. Belum terhitung yang di Afrika, belum terhitung yang di Asia. Jadi memang pomeo itu atau ini itu penyataan itu adalah bahwa matahari tidak pernah terbenam di bumi Inggris saya ya. Jadi itu memang betul. Karena memang kalau malam hari di Australia itu siang hari di Amerika. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak pernah matahari itu kelihatan terbenam di bumi Inggris. Nah, itu karena apa? Memang wilayah Inggris yang demikian luas. Itu 7 samudra ya, 5 benua gitu ya. Nah, itulah kemudian orang kulit putih itu punya karakter yang demikian agresif ya, ekspansif ya. Sementara orang-orang Indonesia itu kan selalu memimpikan satu perdamaian dunia ya. Itu ada di pembukaan sampaikan bahwa di pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya, jadi itu cita-cita Indonesia ya. Jadi memang kita ini tidak pernah kemudian punya sifat yang agresif atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau yang kita sering sebut sebagai Declaration of Independence ya, Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, itu mengakui bahwa manusia itu diciptakan sama. Nah, ini sama dengan sebenarnya Declaration of Independence Amerika ya. Di Deklarasi Kemerdekaan Amerika disebutkan juga bahwa men are created equal ya. Manusia itu diciptakan sama. Tetapi apa yang terjadi? Sampai tahun 1960 orang kulit hitam di Amerika itu masih
dijadikan warga negara kelas 2 ya. Jadi ada namanya politik pembelahan berdasarkan warna kulit atau segregation atau apartheid ya. Nah itu makanya menunjukkan bahwa meskipun di pembukaan Undang-Undang Dasarnya Amerika ya, Konstitusi Amerika ada kalimat bahwa manusia itu diciptakan equal ya, sama, tetapi dalam implementasinya dalam kehidupan bernegara di Amerika itu orang kulit hitam selalu kemudian menjadi warga negara kelas 2 ya. Bahkan sampai sekarang. Kemarin ada peristiwa di Amerika yang orang kulit hitam itu ya yang dianiaya oleh polisi ya. Contoh itu dari bahwa kecurigaan rasial itu masih tinggi di Amerika. Meskipun di Konstitusi Amerika sudah disampaikan bahwa manusia itu diciptakan sama. Tetapi dalam kenyataannya Amerika masih menganut pembelahan berdasarkan warna kulit atau segregasi atau apartheid ya, pembedaan berdasarkan warna kulit. Nah, itulah Amerika. Indonesia lebih konsisten ya. Indonesia itu sangat konsisten. Bahkan Indonesia sudah berjanji tidak akan menjajah bangsa-bangsa lain. Ya. Beda kan dengan misalnya semboyan bangsa lain, misalnya kayak semboyan orang Jerman ya. Disebut sebagai Dutch. Ini ya, Überalls ya, orang Jerman itu di atas segala bangsa yang lain ya. Jadi itulah contoh dari memang sifat dari agresivitas itu merupakan policy mereka, merupakan kebijakan mereka. Bandingkan dengan Indonesia ya. Nah kemudian kita juga potensi kita ya, potensi besar kita adalah negara kita termasuk negara yang besar di dunia. Coba kalau kalian lihat peta ya, mahasiswa kalian lihat peta, itu jarak antara London sampai ke Moskow di Eropa ya. Kalau kita taruh peta Indonesia di atas peta Eropa, itu akan sama dengan Sabang sampai Merauke itu sama dengan jarak dari London sampai ke Moskow ya, dari Inggris sampai ke Rusia. Itu kalau kita letakkan di peta benua lain ya. Jadi wilayah kita ini sama dengan wilayah rentang luas wilayah kita ya, itu sama dengan rentang benua Eropa. Demikian juga kalau kita taruh di Amerika Serikat, peta Amerika Serikat. Rentang wilayah kita itu sama dengan wilayah Amerika dari barat ya, dari Seattle ya, sampai ke New York City ya, dari Seattle sampai ke New York sama. Kota New York ya, bukan negara bagian New York ya, kota New York, kotanya New York itu sama, yaitu rentangnya itu sama dari Sabang sampai ke Merauke. Demikian juga dari Miangas sampai Pulau Rote itu kira-kira sama kalau kita bentangkan peta kita di atas Amerika Serikat ya. Jadi betapa luas wilayah negara kita ya. Bandingkan dengan negara kepulauan lainnya. Misalnya Jepang. Jepang itu paling pulau utamanya itu hanya sekitar Sumatera. Bandingkan dengan pulau-pulau Indonesia ya.
yang namanya Papua, itu pulau terbesar kedua di dunia gitu ya. Kemudian Kalimantan, pulau kesekian terbesar di dunia, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa ya. Jadi itu merupakan menandakan mengenai luas wilayah NKRI itu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah luas dari Indonesia. Kalau kita bentangkan tadi sama dengan bentangan wilayah negara-negara besar di dunia ini, ya, termasuk dari yang saya sampaikan Amerika Serikat maupun Eropa, semua Eropa ya, dari wilayah Eropa Barat, dari Eropa Timur itu disatukan dari London sampai ke Rusia itu akan sama dengan jarak antara Sabang sampai ke Merauke ya. Sabang sampai Merauke sama dengan jarak dari London sampai New York City. Itu menunjukkan betapa luasnya negara kita ya. Negara kita termasuk negara yang punya luas itu sama dengan negara besar itu ya. Negara-negara yang tadi saya sebutkan. Eropa Barat dan Eropa Timur dan sama dengan Amerika Serikat ya. Jadi itulah kira-kira faktor ya, faktor sebenarnya ini faktor yang menguntungkan kita ya. Ada sumber daya alam, ada luas wilayah, jumlah penduduk, itu adalah faktor-faktor yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia untuk maju ya, untuk punya modal untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Bahkan masuk dalam jajaran G20 atau negara-negara 20 dengan perekonomian terbesar di dunia ya. Jadi itulah Indonesia ya, mengapa kemudian kita butuh tadi alat pemersatu ya. Kita butuh ideologi pemersatu, yaitu Pancasila. Pancasila itu bukan merupakan rumusan yang instan yang ada di tahun 45 itu. Tapi Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Jadi seperti misalnya sifat kegotong royongan, ya, itu sudah ada di bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia kan kalau kita mau bangun rumah di kampung-kampung itu kan bergotong royong gitu ya. Kemudian masing-masing orang berkontribusi ya. Misalnya si A menyediakan pasir, si B menyediakan kayu, C menyediakan makanan untuk para tukang-tukangnya itu ya. Itu kira-kira bagaimana bentuk kegotong royongan yang merupakan cikal bakal persatuan Indonesia, kan kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bahu-membahu gitu ya. Nah itulah kira-kira mengapa kemudian Pancasila itu bisa diterima dan menjadi kontrak sosial kita ya, kesepakatan kita sebagai bangsa ya. Di kuliah sebelumnya saya sampaikan bahwa Indonesia itu adalah konsepsi kebangsaan modern ya. Di dunia itu kan banyak bangsa-bangsa itu yang hanya didasarkan pada persamaan warna kulit ya. Misalnya beberapa negara Afrika itu kan selalu jelas ya. Maka negara Uganda adalah orang-orang berkulit hitam. Kemudian China, Tiongkok ya, kumpulan dari satu bangsa Tiongkok. Demikian juga Jepang ya, kumpulan dari satu negara ras atau bangsa Jepang. Tetapi Indonesia sudah mengakui bahwa Indonesia itu tidak didirikan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan itu. Tetapi bangsa Indonesia terbentuk karena adanya persamaan nasib ya. Jadi ide ini itu dicetuskan oleh filsuf, oleh seorang ahli filsafat Perancis, Ernest Renan ya. Tetapi yang berhasil mengimplementasikan adalah bangsa Indonesia. Itu hanya ide dalam konsep awalnya ya, dalam konsepsional. Tetapi ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ketika bangsa Indonesia mendefinisikan dirinya sebagai bangsa, konsepsi itu menjadi implementatif ya, menjadi nyata, menjadi bisa dilaksanakan ya orang Indonesia. Bukan orang Prancis yang begitu. Orang Prancis sendiri sangat membedakan warna kulit ya. Lihat orang Prancis menjajah Aljazair ya. Aljazair itu di Afrika Utara. Ya, bangsa Berber dan bangsa Arab ya. Itu dijajah oleh Aljazair. Demikian juga misalnya Tunisia. Ya, itu dijajah oleh Prancis. Nah, ajaran mengenai
Ernest Renan tadi itu sebenarnya itu berasal dari Prancis, tetapi yang mengimplementasikan adalah bangsa Indonesia. Dan itu disalurkan atau ditransmisikan oleh Soekarno kepada kehidupan bangsa kita, ya. Jadi awalnya itu hanya konsepsi filosofis. Manakala Indonesia itu kemudian terbentuk, itu menjadi implementatif dan tidak lagi menjadi hanya konsepsi di pemikiran. Itulah yang terjadi. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang tidak didasarkan kepada warna kulit. Jadi kalau ada orang mempertanyakan lagi mengenai keindonesiaan berdasarkan agama, warna kulit, itu artinya dia tidak tahu mengenai cita-cita Pancasila. Tidak tahu mengenai bagaimana para founding fathers kita mencoba untuk merumuskan apa itu Indonesia. Ya. Itu sudah jelas di baik pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam alinea keempat yang berisi Pancasila, gitu ya, dan implementasinya dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Di film yang saya share itu akan menggambarkan bagaimana dilema, ya. Sebenarnya kita itu tidak ingin terpecah menjadi negara-negara sebagai negara federal, tetapi karena Belanda menginginkan bahwa kita itu harus atau dipaksa untuk menjadi negara federal, itu kemudian cerita di film itu muncul, ya. Jadi itu diajak oleh Belanda melakukan konferensi di Belanda dan kemudian diminta untuk merumuskan sebuah konsepsi negara federal Indonesia atau Republik Indonesia Serikat, ya. Republik Indonesia Serikat, ya. Nah, itulah ada dalam satu episode di negara kita, yang bercerita mengenai bagaimana Indonesia itu sempat terbelah menjadi negara-negara federal, kemudian bersatu kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga kita merasa bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah yang paling sesuai, ya. Itu kemudian terjadi ketika kita setelah memakai Undang-Undang Dasar sementara, ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara, akhirnya kita dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 kita kembali kepada nilai-nilai dasar kita yang kita sudah sepakati di tanggal 18 Agustus 1945 atau yang kita sebut sebagai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, 18 Agustus 1945. Itulah mengapa kemudian kita merasa lebih pas kalau kita itu negara kesatuan Republik Indonesia, karena adanya persatuan Indonesia di dasar negara Pancasila kita, ya. Next slide. Nah, pertanyaan ini sangat relevan, ya. Untuk ke depan, kira-kira mampu tidak kita menjadi bangsa yang tetap bersatu, ya. Di negara-negara lain, ya, misalnya Yugoslavia, negara itu sekarang tinggal nama, karena sudah terpecah menjadi masing-masing negara sendiri, yaitu ada Slovenia, ya, ada Kroasia, ada Bosnia Herzegovina, ada Serbia, ada Kosovo, ada Montenegro, ya. Jadi makanya kenapa kemudian proses perpecahan bangsa itu disebut sebagai balkanisasi, ya. Yugoslavia itu terletak di wilayah Balkan, yaitu di Eropa Tenggara, ya, Eropa Selatan, ya. Nah, karena mereka berbeda dan merasa bahwa masing-masing itu setiap bangsa itu harus punya negara sendiri, maka kemudian mereka terpecah menjadi negara-negara yang saya sebutkan tadi, ya. Dan ada negara yang Slovenia, Kroasia, Montenegro tadi, ya, Bosnia Herzegovina tadi, ya, itu nama-nama negara yang hasil pecahan dari Yugoslavia tadi. Nah, proses perpecahan negara itu sering disebut sebagai balkanisasi atau proses menjadi
terpecah-pecah seperti di daerah Balkan itu ya. Jadi proses itu disebut sebagai balkanisasi. Itu adalah proses terpecahnya suatu negara karena ada misalnya suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda ya. Itu yang disebut sebagai proses balkanisasi atau proses keadaan seperti negara Balkan itu, yaitu Yugoslavia tadi. Nah, itulah contoh dari negara yang terpecah karena memang tidak bisa mempertahankan ideologinya. Ya. Jadi Yugoslavia itu sebelumnya dia berideologi komunis, ya, yaitu negara-negara berideologi komunis yang tidak tergabung dalam blok Uni Soviet. Ya. Dia itu mencanangkan dirinya sebagai non-blok atau negara netral, ya, non-blok. Nah, itulah mengapa kemudian Yugoslavia itu terpecah menjadi negara-negara yang dikelompokkan berdasarkan suku dan agamanya ya. Jadi misalnya Serbia itu dia beragama Ortodoks ya, Kristen Ortodoks. Bosnia Herzegovina dia beragama Islam. Kroasia dia beragama Katolik kalau nggak salah. Jadi pokoknya berdasarkan penggolongan agama dan juga suku bangsanya atau bangsanya. Jadi saya bilang bahwa orang Kroasia itu memang berbeda bangsa dengan orang Slovenia. Orang Slovenia berbeda bangsa dengan orang Serbia. Ya. Orang Serbia merasa lebih tinggi di atas orang-orang itu. Ya. Makanya kemudian ada namanya genosida, ya, upaya untuk membunuh orang-orang yang bukan Serbia. Genocide. Ya. Itu ada di perang Yugoslavia itu. Ketika Yugoslavia terpecah, timbul perang Balkan. Perang Balkan itu adalah tadi menimbulkan balkanisasi. Balkan itu adalah daerah Yugoslavia itu termasuk di daerah Balkan. Ya. Balkan. Termasuk Perang Dunia Pertama juga timbul di Balkan. Gitu ya. Nah, itulah wilayah-wilayah yang terpecah berdasarkan berdasarkan bangsa. Bangsa. Jadi ada negara bangsa di sana itu ya. Negara yang memang didasarkan kepada satu bangsa tertentu. Tadi Slovenia tadi ya. Kemudian juga ada negara sudah kecil terpecah lagi. Contohnya ada negara Cekoslovakia ya. Itu terpecah menjadi Czech dan Slovakia ya. Itu contoh dari peristiwa terpecahnya negara. Demikian juga negara besar seperti Uni Soviet ya. Uni Soviet atau USSR ya, atau negara-negara Federasi Soviet ya, itu terpecah menjadi Rusia ya, Rusia, Ukraina ya, Latvia. Nah, itu contoh dari perpecahan negara berdasarkan bangsa. Ada juga misalnya yang lebih lama lagi di Asia Selatan ya, di anak benua India ya. Itu sebelum kemerdekaan mereka dalam satu jajahan Inggris. Begitu mereka merdeka, mereka lebih memilih negaranya berdasarkan agama ya. Misalnya kayak India, itu karena yang sebagian besar beragama Hindu ya. Kemudian Pakistan, sebagian besar beragama Islam atau mayoritas Islam. Kemudian Pakistan sendiri terpecah. Tidak berdasarkan agama lagi, tapi terpecah berdasarkan warna kulit. Ya. Jadi ada namanya Pakistan Barat, atau sekarang ini Republik Pakistan, dan Pakistan Timur, atau sekarang ini namanya Bangladesh. Ya. Jadi Bangladesh tadi adalah Pakistan Timur karena kulitnya lebih gelap dibanding orang-orang Pakistan Barat. Nah, itu contoh pembelahan negara berdasarkan warna kulit dan agama. Nah, ini pertanyaan ini relevan ya, mampukah kita gitu ya. Jadi apakah kita mampu menjadi satu bangsa yang tetap bersatu meskipun tadi kita ini didasarkan tidak berdasarkan suku, agama atau ras tertentu. Ya, mampukah kita, itu pertanyaannya ya. Jadi itu merupakan pertanyaan retorika. Mampukah kita? Ya, misalnya kita menjawabnya mampu gitu ya. Nah, saya akan meminta kalian untuk 5 menit aja ya.
5 menit saja untuk merenungkan tadi pertanyaan tadi. Mampukah kita ya? Jadi tolong nanti dibahas ya. Mengapa kita mampu ya? Jadi tolong dirumuskan selama 5 menit ini mengenai pertanyaan tadi. Nanti tolong salah satu dari kalian yang dianggap bisa berpidato atau bercerita dengan baik ya, bertutur dengan baik untuk menjelaskan mengenai apakah kita mampu tetap bertahan sebagai bangsa menuju Indonesia Emas ya, 2045 ya. Dan kita tetap menjadi satu bangsa yang utuh ya, tidak tercerai-berai ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti tunjuk di antara kalian untuk menjelaskan ya hal ini ya. Ya oke ya. Iya, gimana? Saya kan tadi bilang portalnya belum bisa kebuka. Ntar dulu ya. Iya, iya. Nanti saya ini ya. Saya buka ini. Iya, iya. Tapi hadir semua kan? Ya tolong di 5 menit direnungkan ya, 5 menit ya.
Ada yang bisa jelaskan, tolong, dari kelas? Ada yang bisa mewakili? Siapa yang akan mewakili? Halo? Coba ditutup dulu ininya. Apa? Kita tutup RPS-nya, tutup dulu deh. Ada yang bisa mewakili? Ada yang bisa mewakili? Kira-kira siapa yang berani atau bisa atau saya ini ya. Ada yang bisa mewakili? Saya undang, siapa yang mau mewakili? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk? Tunjuk atau diundang? Ikut aja nih saya. Ada yang bisa mewakili? Coba, siapa yang mewakili? Akan mewakili? Ada yang mewakili? Halo? Coba. Iya, Pak. Zafira, coba. Pertanyaannya tadi, mampukah kita? Ya, tadi mampukah kita bertahan Ya, tetap sebagai bangsa? Kan tadi ada cerita mengenai balkanisasi. iya, Pak. Ya, Kalau disuruh optimis, saya bilangnya harusnya mampu, Pak. Tapi itu kan tergantung dari masyarakat, seluruh masyarakat di Indonesia mau mempertahankan itu apa enggak. Kalau dari sejarahnya, bangsa Indonesia udah setelah kemerdekaan peristiwa kayak G30 SPKI, ya, terus uh, kayak terorisme juga yang di Bali, yang akhir-akhir ini ada di mana kemarin di gereja itu. ya, Tapi kita tetap ya gini-gini aja, Pak, masih bersatu juga. Bahkan di sosial media itu banyak yang mensosialisasikan kalau mereka itu cuman apa ya, ancaman-ancaman kecil aja. Kita jangan sampai terpengaruh gitu, Pak. Jadi kalau misalnya ditanyain seperti itu, saya kalau boleh jawab yang optimis, saya bilangnya harusnya mampu. ya. Dibalik lagi. Coba sekarang Rahma. Ya, coba Rahma. Ya,
Ya, itu ya. Jadi tadi saya sudah ceritakan mengenai proses balkanisasi tadi ya. Raja Sultan balkanisasi tadi apa? Yang saya ceritakan tadi? Itu Pak, proses terpecahnya negara-negara. Negara-negara di Eropa, Pak. ya, wilayah Balkan ya. Tadi kan saya cerita mengenai wilayah Balkan ya. Jadi proses terpecahnya negara-negara di wilayah Balkan, sehingga proses terpecahnya negara-negara Balkan itu menjadi satu terminologi, yaitu balkanisasi tadi ya. Proses terpecahnya negara Balkan itu menjadi satu sebutan umum bahwa kalau negara pecah itu namanya negara itu mengalami proses balkanisasi ya. Balkanisasi ya. Coba Maulida, apa balkanisasi tadi? Balkanisasi adalah apa ya Pak, proses pemisahan pembagian wilayah di suatu negara gitu Pak. Karena apa tadi? Kan saya cerita tadi. Balkanisasi itu di mana Balkan itu? Balkan di mana ya tadi Pak? Coba yang lain Eropa ya, Pak? bantuin nggak? Lah kan barusan cerita tadi. Saya cerita Iya. panjang lebar tadi. Mengikuti nggak Maulida? Iya Pak, mengikuti. Iya, tadi Balkan itu di mana tadi? Saya cerita mengenai sebuah negara yang mengalami pembelahan tadi apa? Di Eropa Pak. Iya, contoh tadi loh. Oh, yang itu Yugoslavia di Halo? Ya, tadi ada telepon masuk. Ada yang bisa menceritakan tadi, coba Aulia tadi, mengenai balkanisasi apa tadi? Jadi balkanisasi itu adalah proses perpecahan suatu negara karena tidak bisa mempertahankan ideologinya, seperti yang terjadi
di Balkan sehingga akhirnya peristiwa perpecahan itu disebut sebagai balkanisasi. Ya, itu ya. Bagus sekali ya, Aulia ya. Jangan-jangan yang menyimak cuma Aulia nih. Ya. Tolong lain kali disimak juga. Saya lebih kepada, jadi gini. Ini lebih memberikan perspektif mengenai bagaimana kita nanti bercerita. Kita kan akan menyikapi dengan cerita tadi bahwa, oh ya, kita akan mampu menjaga keutuhan NKRI. Kenapa? Nah, tadi kita punya ideologi yang sama. Kita tidak didasarkan pembentukan Indonesia itu tidak didasarkan kepada tadi apa? Ya, tadi apa? Pembentukan Indonesia itu tidak didasarkan kepada suku, agama, dan ras tertentu. Ya, tapi berdasarkan apa? Kesamaan nasib. Pembentukan Indonesia tidak ada bersama nasib ya, benar Aulia. Yang itu Aulia kayaknya memperhatikan tuh yang tadi siapa? Maulida memperhatikan nggak sih? Tadi Maulida? Memperhatikan, Pak. Ya, tolong ya. Jadi ini next time kita sama-sama ini. Makanya ini hanya untuk memberikan background ya. Mengapa kita kemudian optimis, tidak optimis gitu ya. Kan kita kalau mau optimis itu kita bisa ini apa? Bisa kita deteksi dari tadi dari bahwa kita ini tidak akan mungkin ya, atau tidak akan terpecah karena tadi berbeda dengan negara Yugoslavia, berbeda tadi ortodoks tadi ya, ortodoks, ada yang beragama yang Muslim, ada yang juga Katolik gitu ya, mereka berpecah belah karena didasarkan atau percaya bahwa bangsa itu harus tadi satu ras, satu agama gitu ya. Gitu ya. Oke, kita kembali ke tayangan dulu. Sebentar, saya foto dulu. Ini saya mau tadi yang mengingatkan saya untuk absen siapa? Tadi ini saya foto dulu ya. Biar buat absen kita. Ya. Kembali ke tayangan tolong. Coba anak-anak. Kita jam 9 ya selesai ya? 20.40 Pak. Selesai. Oh, waduh. Cepat juga ya. Kurang 10 menit ya, tuh Kak. Oke. Jadi pertanyaan tadi, mampukah kita tadi ya, sudah dijawab oleh kawan-kawan kalian, bahwa mampu. Mengapa? Karena memang dari awal Indonesia itu tidak dibentuk berdasarkan suku, agama, ras tertentu, tetapi berdasarkan persamaan nasib, ya, persamaan sama-sama dijajah oleh Belanda, gitu ya. Jadi itu kira-kira mengapa kita mampu untuk survive ya, untuk bertahan, bahkan kemudian makin kuat di era yang sekarang ini negara itu disebut sebagai negara bangsa ya. Tadi orang Slovenia mengaku atau tidak dapat berhidup bersandingan dengan orang Kroasia ya. Jadi karena merasa mereka, nah kita ini bukan bangsa yang sama gitu ya. Dan itu tidak terjadi di Indonesia ya. Dan kita punya ideologi yang sama. Dan kita tidak dasarkan kepada suku dan agama tertentu yang sama ya. Itu yang mengapa kemudian kita optimis bahwa kita ini akan mampu bertahan bahkan lebih kuat untuk tadi apa menjadi satu bangsa yang terus sebentar ya, saya kok ada masalah dengan ini ya, supaya absen kalian masuk dulu, saya lagi nyari.
Nah, anak-anak ya. Hmm. Oh, bentar ya. Nggak bisa masuk-masuk ininya ya. Nah, tolong dicek masuk ya. Kuliahnya udah oke ya. Anak-anak coba. Ya. Jadi tadi kita ulangi ya. Maaf nih agak sedikit terinterupsi dengan tadi absen tadi soal diingatkan ya. Jadi mengapa kita mampu untuk bertahan sebagai bangsa? Karena kita bangsa ini tidak didirikan oleh sebab suku yang sama, bangsa yang sama, atau suku bangsa yang sama ya, atau agama yang sama ya. Tadi Ernest Renang tadi. Next slide. Slide selanjutnya. Ya. Ini ada satu cerita tadi mengenai balkanisasi ya, kemudian the end of the nation state ya. Karena persaingan antar bangsa. Bangsa Indonesia tidak pernah tadi mencoba untuk menjajah bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia akan menjadi subjek ya atau objek bagi bangsa lain untuk memperluas wilayahnya. Karena tadi di awal tadi kita sebutkan bahwa bangsa Indonesia, negara kita itu negara yang luas. Negara itu negara dengan populasi besar sehingga ada kemungkinan orang lain berusaha masuk ke Indonesia karena apa? Karena ingin mendapatkan pasaran luas, yaitu ingin menjadi ingin menjadi satu membuang produksinya ke kita, itu ya. Terus selanjutnya, next slide. Nah, apa yang terjadi saat ini? Saya akan bertanya kepada satu orang di antara kalian. Yusuf, apa yang terjadi saat ini, Yusuf? Ini kan udah di-share ya, bahan ini ya. Yusuf, apa yang terjadi saat ini dengan bahasa Indonesia? Silakan, Yusuf. Yang terjadi
yang terjadi pada sekarang tuh itu Pak, kayak yang terakhir itu pengebomannya di NTT itu Pak, kayak apa ya, Pengeboman di yang gereja itu Pak, gimana ya? di mana itu? Di Pasar. Makassar Pak. ya. Ini Yusuf ya, mungkin terlalu banyak work from study from home ya. Iya, Ini Pak. nggak baca ini. Oke. Nah itu next slide. Slide selanjutnya ya. Nah itu kira-kira ya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Itu yang terjadi tadi ya. Ada upaya mengganti dasar negara, ada yang teroris berdimensi internasional. Di mana? Yusuf, gerakan separatis? Yang kayak itu Pak, di Papua itu. Ya, benar ya. Tolong Yusuf lebih percaya diri, Yusuf, yang di Papua gitu aja. Iya Pak. Ya, gitu ya. Yusuf banyak membaca, tolong yang lain juga gitu ya, mengikuti perkembangan paling tidak Yusuf. Ya, kalau ditanya cewekmu nanti, pemboman di mana tuh, Mas? Wah, malu, Iya, masih Pak. malu ya. Enggak, cambangnya udah keluar, kok nggak bisa jawab teroris di mana, kan gitu ya. Itu Yusuf. Udah ganteng kok, Siap, Pak. belum bisa jawab. Nah, ini. Gitu ya. Tolong ya, anak-anak baca dulu ya nanti ya. Yang kan saya udah bikin RPS ketiga itu ya. Ada RPS 3, RPS 2. Saya gabungkan minggu depan, sekaligus paparannya saya tunda minggu depan ya. Karena udah malam ya. Sampai jam berapa ini? 20.40 Pak. Ya. Mau dilanjutin 5 menit atau tutup saya lanjutin minggu depan? Minggu depan aja ya. Nanti saya tolong dikemas. Jadi tolong RPS itu saya sengaja di-share dulu itu supaya dibaca. Ya, tolong ya. Jadi RPS itu dibaca nanti rencana perkuliahan sesi 1, 2 kan udah sampai 4 ya. Saya bagi ya. Atau 5. Nah, itu dibaca dulu ya. Yusuf kelihatan belum baca nih ya. So berapa aja masih nggak percaya diri. Berapa Yusuf? RPS-nya. Baca dulu lah Yusuf ya. Jadi baca dulu saja, nanti disiapkan ya Rahma ya. Rahma tolong disiapkan, dibaca, nanti kita diskusi bareng-bareng. Nanti saya khawatir kok kalau belum dibaca kita nggak dialogis nanti ya. Gitu ya. Jadi minggu depan selesaikan tayangan ini, ditambah tayangan ketiga, dan saya minta untuk menceritakan film pendek yang kemarin saya bagi. Itu ya. Itu ya Rahma ya. Dan kawan-kawan ya. Coba dimatiin dulu ininya. Dimatiin itunya, tayangannya ya. Gitu ya. Terima kasih ya anak-anak sekalian ya. Sudah diskusi kita sore hari ini. Tapi tolong untuk supaya diskusinya lebih lancar, besok minggu depan di RPS dibaca ya. Ya Rizky ya. Rizky Febi ya. Tolong dibaca dulu tayangannya. Kemudian kita besok tayangan kedua ini kita selesaikan, dan tayangan ketiga. Serta diskusi itu ya. Itu ya. Saya ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.